Pemirsa, selama 10 tahun kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian khusus pada pembangunan desa dan wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya, melalui program Dana Desa yang diluncurkan pada tahun 2015, Presiden Jokowi berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian khusus pada pembangunan desa dan wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Program Dana Desa menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerataan pembangunan. Dari tahun ke tahun, alokasi dana desa terus meningkat, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung desa-desa di seluruh Indonesia. Pemerintah telah mengucurkan anggaran dana desa sebesar 609,9 triliun dalam 10 tahun terakhir. Hingga 30 September 2024, pemerintah telah merealisasikan dana desa sebesar 61,16 triliun rupiah dari pagu sebesar 71 triliun rupiah. Pagu pada tahun 2024 ini meningkat dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 68,96 triliun rupiah dan pada 2022 sebesar 67,91 triliun rupiah. Berkat peningkatan anggaran dana desa tersebut, jumlah desa mandiri mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang disalurkan kurang lebih 329,8 triliun rupiah. Namun besaran dana yang terus meningkat ini ternyata belum cukup untuk menuntaskan masalah desa tertinggal. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai penyaluran dana desa tahun 2020 di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 11 Desember 2019 lalu. Saya mencatat total dana desa yang dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih 5 tahun ini sebesar 329,8 triliun. Saya ulangi, 329,8 triliun. Sebuah angka yang sangat besar sekali dan dana desa akan terus meningkat. Dan pada APBN 2020, anggaran dana desa akan meningkat menjadi 72 triliun dari yang sebelumnya di 2019 ini 70 triliun. Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, serta mengurangi angka kemiskinan di desa. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi berhasil membangun 366.000 km jalan desa dan 1,9 juta meter jembatan desa, serta 2.700 km jalan tol baru dan 6.000 km jalan nasional. Pembangunan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14% pada tahun 2023. Hal ini berdampak positif pada daya saing Indonesia di kancah global, di mana peringkat daya saing negara meningkat dari peringkat 44 menjadi 27 pada tahun 2024. Dengan adanya dana desa dan pembangunan infrastruktur yang masif, kemandirian ekonomi desa semakin meningkat. Berdasarkan Indeks Desa Membangun atau IDM 2023, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah desa mandiri dan maju. Ini menunjukkan bahwa program-program tersebut berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar. Pembangunan yang dilakukan selama 10 tahun ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Angka kemiskinan ekstrim berhasil diturunkan dari 6,1% menjadi 0,8%. Sementara angka stunting menurun dari 37% menjadi 21,5% pada tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 5,7% menjadi 4,8% pada tahun 2024. Kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan bagi pembangunan desa dan wilayah 3T di Indonesia.
Melalui program dana desa dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pemerintah berhasil menciptakan fondasi kuat untuk kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, harapan akan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri semakin nyata. Tim Jurnalis NTV melaporkan.